Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saya atas nama Muhammad Ridho Ataura, insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan mengkaji kitab Al-Jadawilul Fiqhiyah lil Masailil Khilafiyah fi Kitab Bidayatil Mujtahid wa Nihayatil Muqtasid. Pada bab yang ketiga, pada masalah yang ke-168 hingga 169. Pada masalah yang ke-168 yang berbunyi mata yarji'ul imamu idza nasiyal jilsatal wusta wa subbiha lahu. Pada masalah ini para ulama sepakat bahwa jika imam sengaja meninggalkan tasyahud awal, salatnya batal dan harus diulang. Sedangkan jika imam lupa, disunnahkan untuk sujud sahwi. Akan tetapi yang diperselisihkan pada masalah ini adalah jika imam sudah berdiri karena lupa, apakah boleh duduk untuk tasyahud awal, apakah boleh duduk kembali untuk tasyahud awal. Maka di sini ada 3 pendapat yang berbeda. Saya baca pendapat yang pertama, yaitu pendapatnya jumhur, yang mengatakan bahwa imam boleh kembali selama belum berdiri tegak sempurna atau belum berdiri tegak sepenuhnya. Akan tetapi jika sudah berdiri tegak, imam tidak boleh kembali duduk, akan tetapi tetap melanjutkan salatnya lalu sujud sahwi. Itu pendapat jumhur. Kemudian dalil yang digunakan untuk memperkuat dalil ini yaitu hadis dari Al-Mughirah bin Syu'bah yang berbunyi, yang artinya apabila salah seorang di antara kalian berdiri dari 2 rakaat lalu belum berdiri sempurna, hendaklah ia kembali duduk. Tetapi jika jika imam telah berdiri tegak, maka imam tidak boleh kembali dan lakukan sujud sahwi. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Kemudian pendapat yang kedua di sini, perkataan Imam Hasan mengatakan bahwa boleh kembali duduk selama belum mulai membaca Al-Fatihah pada rakaat berikutnya. Akan tetapi ketika sudah membaca Al-Fatihah maka imam tersebut tidak boleh kembali. Dalil yang digunakan yaitu pendapat Imam Hasan berpendapat bahwasanya seseorang yang baru benar-benar masuk rakaat berikutnya setelah memulai membaca Al-Fatihah. Ini pendapat yang kedua, pendapatnya Imam Hasan. Adapun pendapat yang ketiga, pendapatnya Imam Malik, mengatakan bahwa jika imam sudah terlanjur meninggalkan lantai atau sudah berdiri maksudnya, maka tidak boleh kembali sama sekali untuk imam tidak boleh kembali duduk untuk melanjutkan tasyahud awal. Karena menurut pendapat Imam Malik ini, berdiri berarti sudah berpindah ke rukun berikutnya sehingga tidak boleh kembali untuk duduk. Akan tetapi pada kitab ini pendapat yang paling kuat adalah pendapat jumhur ulama. Pendapat yang pertama yang tadi saya katakan. Karena ada hadis yang yang jelas pada pendapat yang pertama. Saya beralih ke masalah yang selanjutnya, masalah yang ke-169, yaitu sifatus sujudis sahwi atau tata cara sujud sahwi. Para ulama sepakat pada masalah ini bahwa sujud sahwi itu disyariatkan. Akan tetapi yang diperselisihkan adalah apakah sujud sahwi dilakukan sebelum salam atau sesudah salam. Kemudian apakah ada tasyahud yang dilakukan setelah sujud sahwi? Pendapat yang pertama pendapat Imam Malik al-Masyhur mengatakan bahwa jika sebabnya ada kekurangan dalam salat, maka sujud sahwi dilakukan sebelum salam. Akan tetapi jika sebabnya ada kelebihan dalam salat, maka sujud sahwi dilakukan sesudah salam. Pendapat yang selanjutnya, pendapat Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa yatasyahhad wa yusallim li sujudis sahwi, bertasyahud dan salam untuk
melakukan sujud sahwi. Jadi setelah melakukan sujud sahwi, maka di ruang lingkup pendapat Imam Abu Hanifah ini disyariatkan untuk bertasyahud dan melakukan salam. Kemudian pendapat yang ketiga di sini pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Imam Al-Hakam dan Imam Hamad dan Imam An-Nakhai mengatakan bahwasanya yatasyahhad faqat duna salam li sujudis sahwi, yaitu bertasyahud saja tanpa melakukan salam untuk sujud sahwi. Jadi ketika melakukan sujud sahwi itu cukup pada bertasyahud saja tanpa melakukan salam pada pendapat yang ketiga ini. Kemudian pendapat yang selanjutnya pendapat Imam Malik, kemudian Asy-Syafi'i, kemudian Imam Ahmad, kemudian Ibnu Sirin berpendapat bahwasanya yusallim faqat wala yatasyahhad li sujudis sahwi. Pendapat yang keempat ini mengatakan bahwa yusallim faqat, melakukan salam dan tidak bertasyahud untuk melakukan sujud sahwi. Jadi cukup pada salam saja dan tidak melakukan tasyahud. Kemudian pendapat yang terakhir pendapat Imam Anas radhiyallahu anhu dan Imam Al-Hasan dan Imam Atha, dan di sini penulis mengatakan wa anhu aidon at-takhyir, mengatakan bahwasanya la yatasyahhad wa la yusallim li sujudis sahwi, tidak bertasyahud dan tidak salam dalam merealisasikan sujud sahwi itu sendiri. Akan tetapi pendapat yang paling rajih yang dirajihkan oleh penulis pada masalah ini yaitu di sini mengatakan bahwa tidak ada tasyahud dalam sujud sahwi. Akan tetapi jika sujud sahwi dilakukan sebelum salam, maka cukup mengucapkan satu kali salam. Adapun jika sujud sahwi dilakukan setelah salam, maka ia mengucapkan dua kali salam. Salam yang pertama untuk mengakhiri salat dan salam yang kedua setelah sujud sahwi. Ibnu Abdil Bar berkata, adapun salam setelah sujud sahwi yang dilakukan setelah salam, maka hal itu telah sahih riwayatnya dari Nabi SAW. Sedangkan tasyahud setelah sujud sahwi, aku tidak mengetahui adanya riwayat yang sahih tentangnya. Ini perkataan Ibnu Abdil Bar. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.